Sejarah hidup dan karyanya. Al-Kindi adalah seorang filsuf besar pertama Arab dan Islam. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf ya petik terbalik Qub ibn Ishaq ibn Sabah ibn Imran ibn Isma petik terbalik Il ibn Muhammad ibn Al-Ashad ibn Qais Al-Kindi. Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 H. 801 M. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat, kaya dan terhormat. Ayahnya bernama Ibnu Al-Sabah. Sang ayah pernah menduduki jabatan gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi 775 sampai 785 dan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809. Ayahnya meninggal ketika ia masih kanak-kanak, namun ia masih tetap memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu dengan baik. Kakeknya Ashad bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Bila ditelusuri nasabnya, Al-Kindi merupakan keturunan Ya'raib bin Katan yang berasal dari daerah Arab bagian selatan dan dikenal sebagai raja di wilayah Kindah. Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Tak kurang dari 5 periode khalifah dilaluinya, yakni Al-Amin 809 sampai 813, Al-Mamun 813 sampai 833, Al-Mutasim, Al-Wasik 842 sampai 847 dan Mutawakil 847 sampai 861. Pendidikan Al-Kindi pada waktu kecil tidak banyak diketahui. Ada riwayat yang menerangkan bahwa Al-Kindi pernah belajar di Basrah, sebuah pusat studi bahasa dan teologi Islam. Kemudian ia menetap di Baghdad, ibu kota kerajaan Bani Abbas, yang juga sebagai jantung kehidupan intelektual pada masa itu. Dia dikenal berotak encer. 3 bahasa penting dikuasainya, yakni Yunani, Suryani, dan Arab. Sebuah kelebihan yang jarang dimiliki orang pada era itu. Ia sangat tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, ia dapat menguasai ilmu filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik dan meteorologi. Penguasaannya terhadap filsafat dan ilmu lainnya telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran para filosof terkemuka. Karena itu pula ia dinilai pantas menyandang gelar filsuf al-Arab, filosof berkebangsaan Arab. Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu menyebabkan dirinya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. Khalifah juga mempercayainya untuk berkiprah di Baitul Hikmah, House of Wisdom, yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa, seperti Yunani. Ketika Khalifah Al-Mamun tutup usia dan digantikan puteranya, Al-Mutasim, posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi puteranya. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Mu'tazilah. Berkat peran Al-Kindi pula, paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan. Menurut Al-Nadim, selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah, Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. Di antara sederet buah pikirannya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukkan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang, seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik dan meteorologi. Bukunya yang paling banyak adalah Geometri sebanyak 32 judul.
Filsafat dan kedokteran masing-masing mencapai 22 judul. Logika sebanyak 9 judul dan fisika 12 judul. Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Buku-buku itu tetap digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama, karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Hingga abad ke-7 filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Pada masa pemerintahan Al-Mu'tawakil, khalifah yang mengakhiri masa kejayaan aliran Mu'tazilah, Al-Kindi mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang dipercayakan kepadanya. Jabatannya sebagai guru besar di istana diambil alih oleh putra-putra Musa yang juga tergolong ilmuwan, walaupun tidak sepopuler Al-Kindi. Suatu ketika putra-putra Musa merampas perpustakaan Al-Kindiyah, milik pribadi Al-Kindi, tetapi pada akhirnya pustaka tersebut dikembalikan kepada Al-Kindi. Tentang kapan Al-Kindi meninggal tidak ada suatu keterangan pun yang pasti. Dalam buku Min Al-Kindi ila Ibn Rushd karangan Musa al-Musawi seperti yang dikutip oleh Sirajuddin Zar mengatakan bahwa Mustafa Abd al-Razik cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 H, sedangkan Masiknon menunjuk tahun 260 H, suatu pendapat yang juga diyakini oleh Henry Corbin dan Nelino. Sementara itu, Yakub Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi wafat sesudah berusia 80 tahun atau lebih. Karya tulisnya. Al-Kindi selain seorang yang aktif terlibat dalam kegiatan penterjemahan buku-buku Yunani dan sekaligus ia melakukan koreksi serta perbaikan atas terjemahan orang lain, juga termasuk seorang yang kreatif dan produktif dalam kegiatan tulis-menulis. Tulisannya cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi, kebanyakan karya tulisnya telah hilang sehingga sulit menjelaskan berapa jumlah karya tulisnya. Namun sebagian dari risalah Al-Kindi yang hilang tersebut ditemukan kembali. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa karya-karya Al-Kindi berjumlah 270 buah. Kebanyakan di antaranya risalah-risalah pendek dan banyak di antaranya yang sudah tidak ditemukan lagi. Risalah-risalah itu, baik oleh Ibnu Nadim maupun Kifti, dikelompokkan ke dalam 17 kelompok, yaitu 1. Filsafat, 2. Logika, 3. Ilmu hitung, 4. Globular, 5. Musik, 6. Astronomi, 7. Geometri, 8. Spherical, 9. Medis, 10. Astrologi, 11. Dialektika, 12. Psikologi, 13. Politik, 14. Meteorologi, 15. Dimensi, 16. Benda-benda pertama, 17. Spesies tertentu logam dan kimia. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan beberapa karya tulis Al-Kindi. Fi al-Falsafat al-Ula, Kitab Al-Hasi, ala Ta'alum al-Falsafat, Risalat ila al-Mamun fi al-Ilat wa Maluh, Risalah fi Ta'lil al-A'dad, Kitab Al-Falsafat al-Dahilat wa al-Masail al-Mantikiyah wa al-Mutasash wa ma fauka al-Tabiyat, Kamiyat Kutub Aristoteles, fi al-Naf. Melalui karya-karyanya, Al-Kindi dapat diketahui sebagai seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Bahkan, beberapa karya tulisnya telah diterjemahkan oleh Gerard Cremona ke dalam bahasa Latin, yang sangat mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan.